Selamat pagi anak-anak, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana orang bisa mendapatkan penghasilan dari investasi? Atau penasaran dengan berita-berita tentang saham dan pasar modal yang sering muncul di media? Ibu guru, saya sering mendengar tentang investasi. Apa sebenarnya investasi itu dan apa kaitannya dengan lembaga pasar modal? Pertanyaan yang bagus sekali. Investasi adalah kegiatan kita untuk menanam uang atau harta benda kita dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan pasar modal menjadi salah satu lembaga di mana kita bisa melakukan kegiatan investasi. Dan hari ini kita akan mempelajari dunia investasi melalui pasar modal. Ibu guru, apakah pasar modal itu sama seperti pasar-pasar dekat rumah saya? Seperti pasar tradisional. Pasar modal bisa diibaratkan seperti pasar tradisional, tetapi yang diperjualbelikan adalah surat berharga produk investasi seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Agar lebih memahami, kita akan bahas bersama-sama ya. Pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai, karena setiap informasinya sangat berharga untuk masa depanmu. Jadi, pasar modal atau dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah mekanisme yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana untuk kepentingan ekspansi pengembangan usahanya dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mau melakukan investasi investor. Bursa Efek Indonesia merupakan institusi di Indonesia yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga. Jadi yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga yang kita kenal sebagai saham, obligasi dan reksadana. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu pelaku atau pihak-pihak yang ada di pasar modal. 1. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli di pasar modal. 2. Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di Bursa Efek. 3. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa penyimpanan dan pencatatan surat berharga. 4. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran, mengeluarkan saham dan obligasi kepada masyarakat umum dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. 5. Pemodal investor, yaitu individu atau lembaga yang menanamkan dana atau modal. 6. Perusahaan efek sekuritas, perusahaan pada bidang jasa keuangan yang memiliki izin dari regulator pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi. Selain itu ada lembaga penunjang yaitu 1. Biro Administrasi Efek (BAE). 2. Wali amanat. 3. Pemeringkat efek, dan profesi penunjang pasar modal yaitu 1. Akuntan. 2. Konsultan hukum. 3. Notaris. Agar kita bisa menentukan mau berinvestasi dalam bentuk apa pasar modal, kita akan bahas satu persatu produk investasi yaitu saham, obligasi dan reksadana. Yang pertama, saham yaitu surat bukti tanda kepemilikan modal di suatu perusahaan, atau sederhananya itu adalah bukti bahwa kita sudah menginvestasikan uang kita di perusahaan tersebut dan kita akan disebut sebagai salah satu pemilik di perusahaan tersebut. Dan manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapatkan bila berinvestasi saham yaitu 1. Dividen atau disebut pembagian laba. 2. Capital gain atau selisih harga jual dan harga beli saham. Adapun kerugian atau resiko dalam berinvestasi saham yaitu 1. Tidak mendapatkan dividen laba.
2. Capital loss. 3. Risiko likuidasi. Lalu bagaimana dengan produk investasi obligasi dan reksadana Ibu Guru? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Sederhananya itu adalah bukti bahwa kita telah menginvestasikan uang kita di perusahaan dalam bentuk pemberian pinjaman dana terhadap perusahaan. Oh begitu ya Bu, berarti nanti kita bisa dapat imbalan bunga atas dana yang kita pinjamkan ya Bu? Ya, benar sekali Nanda. Adapun keuntungan berinvestasi pada obligasi yaitu 1. Kupon yaitu bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi ketika obligasi jatuh tempo. 2. Capital gain atau merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli lebih rendah daripada harga jual. Sama seperti saham, investasi obligasi juga punya beberapa resiko yaitu 1. Capital loss. 2. Risiko likuiditas. 3. Risiko kebangkrutan. 4. Risiko gagal bayar. Lalu bagaimana dengan reksadana Ibu Guru? Adapun keuntungan investasi reksadana yaitu ketika investasi yang dilakukan manajer investasi menghasilkan keuntungan, semakin besar unit penyertaan yang dimiliki, semakin besar pula keuntungan yang akan diterima. Dan sama seperti halnya investasi pada umumnya, reksadana juga memiliki risiko. Terkadang, nilai investasi bisa naik atau turun tergantung pada kondisi pasar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami risiko tersebut dan memilih reksadana yang sesuai dengan profil risiko mereka. Lalu bagaimana caranya bila kami ingin membeli saham, obligasi atau reksadana Bu? Salah satu persyaratan dalam membuka rekening efek adalah dengan memiliki KTP. Artinya, kesempatan investasi di pasar modal dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sejak berusia 17 tahun. Artinya sejak usia remaja pun, masyarakat sudah bisa berinvestasi. Berikut merupakan 5 langkah mudah yang bisa dilakukan calon investor untuk menabung saham. 5 langkah mudah untuk berinvestasi di pasar modal. 1. Buka rekening efek di perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK untuk mendapatkan Single Investor Identification (SID). 2. Sisihkan dana dari penghasilan yang diperoleh secara berkala. 3. Pilih saham, obligasi atau reksadana yang akan dibeli. 4. Beli produk investasi secara rutin menggunakan dana yang telah disisihkan secara berkala. 5. Tabungan atau investasi saham, obligasi atau reksadana sudah menjadi milik kalian. Dan berikut contoh-contoh perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. 1. PT BCA Sekuritas. 2. PT Ajaib Sekuritas Asia. 3. PT Ciptadana Sekuritas Asia. 4. PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia. 5. PT Indo Premier Sekuritas. Dan saat ini, bukti kepemilikan investasi di pasar modal sudah tidak ada yang berbentuk fisik, tapi semuanya berbentuk elektronik yang disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang kepemilikan dapat diakses melalui akses KSEI Co. ID ataupun di situs yang disediakan oleh perusahaan efek. Keberadaan pasar modal juga memberikan banyak manfaat pada berbagai pihak, yaitu 1. Bagi masyarakat, pasar modal mendorong industri tumbuh sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. 2. Bagi investor, masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan uang tersebut dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. 3. Bagi emiten, terbuka kesempatan penyebaran kepemilikan bagi masyarakat luas. 4. Bagi pengusaha, pasar modal menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. 5. Bagi negara, terciptanya keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat. Bagaimana anak-anak? Setelah belajar apa itu pasar modal, kita sekarang tahu bahwa pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
Dengan memahami pasar modal, kita dapat mengambil keuntungan dari investasi dan juga memahami risiko yang mungkin terjadi. Yuk, mulai belajar tentang pasar modal sebelum berinvestasi dan raih masa depan yang lebih cerah.